nama Tuhan. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih buat janji setiamu dalam hidup kami. Kami percaya akan kasih setiamu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online Gereja MDC Samarinda. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan dua pengumuman. Yang pertama, mulai hari ini, gereja kita sudah kembali melakukan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Oleh sebab itu, bagi saudara yang ingin datang dalam ibadah onsite, silahkan datang mendaftar dahulu di dalam aplikasi Gereja MDC Samarinda. Dan ibadah ini terbatas, sebab itu sangat diharapkan untuk mendaftar. Dan bagi saudara yang tidak bisa hadir, ibadah online kita tetap berjalan mulai pukul 7. Jadi ibadah online tetap berjalan setiap minggu pukul 7. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja kita akan mengadakan doa pengurapan untuk para kaum profesi dan pengusaha. Mengapa kita perlu mendoakan para pengusaha dan profesi? Karena kita sadar hari-hari ini hari-hari yang sangat sulit. Sebab itu kita perlu sekali berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk supaya kita semua mengalami terobosan dan kita diberkati dan kita semua tetap strong, tetap exist dan tetap jaya di masa-masa sulit itu. Sebab itu saya mengundang, mari bergabung dalam ibadah atau doa pengurapan yang akan dilakukan secara Zoom. Dan untuk itu kami mohon saudara untuk mendaftarkan gratis. Acara ini akan diadakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober pukul 19 lewat Zoom. Dan itulah pengumuman kita dan sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Apapun situasi kami tetap percaya Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Sebab itu kami bersyukur untuk semua yang terjadi. Dan sekarang Tuhan saatnya kami mendengar firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan menjadi andalan kami. Firman-Mu Tuhan yang mampu untuk mengadakan perubahan dan terobosan. Dan kami percaya firman-Mu akan membawa kami berjalan maju sampai kepada hari di mana Tuhan membuat kami menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu bukan seperti ATM yang mana kita datang hanya waktu mau perlu saja. Tuhan adalah pribadi yang berpikir, yang punya perasaan, dan punya kemauan. Oleh sebab itu pada bulan ini kita akan berbicara mengenai pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, dari sana kita akan belajar mengenai yang pertama, minggu pertama, tidak mementingkan diri sendiri atau selfless. Lalu kemudian minggu kedua kita akan belajar rendah hati atau humble. Minggu yang ketiga kita belajar tentang rela berkorban. Dan yang keempat, kita akan berbicara tentang ketaatan, dan minggu kelima kita akan berbicara mengenai kegigihan atau gigih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tidak mementingkan diri sendiri. Ada seorang sastrawan Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Dia menceritakan sebuah cerita dengan judul How much land does a man need? How much land does a man need? Atau dalam bahasa Indonesianya, lahan seluas berapakah yang dibutuhkan manusia? Leo bercerita tentang seorang petani yang sangat kaya, yang memiliki lahan yang sangat luas. Tetapi dia tidak puas dengan apa yang dia sudah miliki dan ingin memperluas lagi dengan tanah yang sudah dimiliki. Suatu hari, dia mendapatkan satu tawaran sangat menarik, di mana dia dapat memperoleh sebuah lahan pertanian yang sangat luas dan seluas apapun yang dia mau. Dengan hanya membayar harga 1.000 rubel. Rubel itu adalah mata uang Rusia. Dengan uang 1.000 rubel, dia boleh mendapatkan tanah seluas yang dia mampu. Tetapi dia harus menjalani tanah yang dia inginkan itu dalam waktu 1 hari. Dan sebelum matahari terbenam, dia harus kembali kepada titik awal dia mulai berjalan itu. Jadi dengan 1.000 rubel,
Dia mendapatkan tanah semau sesuka dia bisa mencapai dengan berjalan 1 hari. Dengan catatan pada sore hari dia harus sudah kembali. Betul, dia terima tantangan itu, dia bayar 1.000 rubel, dan pagi-pagi dia sudah mulai berjalan. Karena dia ingin mendapatkan tanah yang luas, dia berjalan cepat. Karena semakin cepat dia jalan, semakin luas tanah yang dia bisa miliki. Dan jalan terus sampai tengah hari, dia sudah mulai kelelahan, tapi dia tetap ingin, karena dia ingin tanah yang luas, dia tetap berjalan. Nah kemudian menjelang sore hari, menjelang matahari terbenam, dia tidak sadar dia sudah jauh dari titik awal dia berjalan. Dia mulai kembali. Dan ketika dia kembali, dia mulai berjalan lagi dan dia mulai kelelahan. Tapi suatu saat dia sudah sadar waktu sudah mau habis karena matahari sudah sangat sore. Padahal titik startnya itu masih jauh. Maka dia berlari. Karena kalau dia terlambat, matahari sudah terbenam, dia belum sampai titik, maka dia nggak akan kehilangan tanah yang sudah dijanjikan itu. Bukan hanya dia tidak mendapatkan tanah, uang 1.000 rubel yang sudah bayar, hilang. Maka dia semakin berlari. Dan akhirnya matahari terbenam, dia belum sampai kepada titik. Dia masih berlari, mencoba berlari. Justru di dalam saat seperti itulah dia kelelahan dan dia jatuh dan mati. Saudara, dalam keadaan begitu maka karyawannya menggotong dia, mengambil dia dan mempersiapkan dia menggali tanah dengan ukuran 1x2. Ternyata itulah ukuran tanah yang diperlukan oleh seorang. Dari cerita ini, saya mengambil kesimpulan bahwa sifat ambisi mengejar harta dapat menghancurkan diri sendiri jika tidak diimbangi dengan mencari Tuhan. Sebab itu jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu mengejar sesuatu. Mari kita pikirkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mementingkan diri sendiri ini adalah satu penyakit yang berbahaya. Sebab dengan mementingkan diri sendiri, itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Bisa menyakiti orang lain. Contohnya, kalau ada pasangan hidup yang memiliki sikap mementingkan diri sendiri, saya bisa jamin dia akan tersiksa dalam hidupnya. Kenapa? Karena orang yang hidup mementingkan diri sendiri itu nggak pernah mau kalah. Dia ingin menonjolkan diri. Ada 3 sifat orang yang mementingkan diri sendiri. Sifat yang pertama, orang itu biasanya tamak. Tamak adalah ingin sesuatu yang lebih untuk kepentingan diri sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa ingin lebih itu salah. Boleh. Ingin lebih itu boleh. Bahkan, kalau kita memikirkan untuk orang lain, maka itu akan lebih bagus. Tapi masalahnya banyak orang yang ingin meraup banyak hanya untuk kepentingan sendiri dan dia meraupnya itu dengan cara yang tak terkendali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sifat tamak itu bahaya. Contohnya makan. Makan kan boleh. Makan nambah boleh. Tapi kalau makan itu nggak pernah berhenti, udah habis makan, tambah lagi ada bakso lewat, panggil bakso, makan bakso. Selesai makan bakso, cari lagi sate. Habis makan sate, cari lagi makan. Nah itu kan udah tidak terkendali. Nah tamak itu seperti itu. Menginginkan sesuatu tapi tak terkendali dan hanya memuaskan nafsu. Itu bahaya. Ciri yang kedua dari orang yang mementingkan diri sendiri adalah dia suka menonjolkan diri. Kalau bicara dengan orang, itu selalu membesarkan dirinya dan dia merendahkan orang lain. Seolah-olah orang lain itu nggak ada apa-apanya. Hanya dia yang hebat, hanya dia yang berhasil. Itu adalah ciri orang yang mementingkan diri sendiri. Selalu menonjolkan diri. Yang ketiga, ciri orang yang mementingkan diri sendiri, itu egois. Orang egois itu selalu memiliki sikap yang tidak mau kalah. Dia tidak mau mengalah, mau menang sendiri. Dan saya bisa merasakan orang yang egois itu di mana-mana nggak akan disukai orang.
Karena dia selalu menang sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal itu yang perlu kita hindari. Tuhan Yesus, dia dari surga turun ke dunia, dia hidup untuk kita manusia. Dari awal Yesus datang, dia sudah menunjukkan betapa dia perhatikan dan perhatian kepada umatnya. Dia hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dia hidup bukan untuk memuaskan keinginan sendiri, tidak. Yesus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan dia mengabdikan dirinya untuk orang banyak. Oleh sebab itu kita akan belajar hidup Yesus dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5-8 yang berbunyi begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari pembacaan ini, saya menemukan ada 3 hal, 3 sikap Yesus yang membuktikan bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama, kerelaannya menyerahkan hak. Yesus waktu dia hidup di dunia, dia menyerahkan haknya. Ayat 6 berbunyi begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah, Yesus itu adalah Allah, setara dengan Allah. Namun, pada waktu dia hidup di bumi, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dipegang teguh, di mana dia harus mempertahankan, dia minta dihormati, dan dia enggak. Dia begitu humble. Dia lepaskan itu. Saudara bisa bayangkan, Yesus itu tinggal di sorga, yang penuh dengan kemuliaan, bersih, indah, dilayani oleh malaikat-malaikat. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia tinggal di antara orang-orang yang berdosa. Murid-murid Yesus, kita tahu bagaimana kelakuan murid Yesus, ambisi, iri hati. Dia juga bisa hidup di tengah-tengah orang-orang Farisi yang munafik. Orang-orang Farisi yang hanya omdo, ngomong doang. Dia juga bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Dia bisa. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang Maha Kudus bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang berdosa. Itu suatu hal yang ajaib. Saudara, apakah di dunia ini ada tempat yang ideal bagi Yesus waktu itu? Tidak. Contoh begini, supaya kita mengerti apa yang dirasakan Yesus. Kita yang sudah biasa hidup di rumah yang sudah mapan, yang bersih, yang teratur, kemudian kita melangkah keluar di tempat orang-orang yang mengumpulkan sampah-sampah itu, dan kita tinggal di tengah-tengah mereka, makan di tengah mereka, mandi di tengah-tengah mereka, kita berada di tempat kumpulan sampah-sampah yang bau itu. Kita yang biasa hidup bersih, yang biasa hidup rapi, tinggal di tempat seperti itu, kira-kira apa rasanya? Tentu kita kan nggak nyaman. Paling tidak hidung kita merasa, aduh busuk sekali. Kalau saudara lewat di tempat penimbunan sampah akhir itu, aduh baunya setengah mati. Nah, seperti kita yang biasa hidup bersih, mapan, teratur, kemudian kita ada di tengah-tengah tempat sampah, penimbunan sampah, kita merasa nggak nyaman. Itulah yang saya bisa bayangkan yang Yesus rasakan ketika dia datang di dunia. Sebetulnya nggak nyaman buat Yesus tinggal di dunia. Dia lebih nyaman di surga. Kanan kiri orang berdosa nggak enak. Yesus yang kudus, Yesus yang sempurna harus bergaul dengan orang yang berdosa. Itu tidak nyaman. Tapi Yesus menyerahkan haknya. Hak untuk hidup enak. Hak untuk dilayani. Dia lepaskan itu dan dia menjadi hamba yang melayani. Dia menyerahkan hak. Hak keamanan. Belum lagi pada waktu dia disalib. Saudara bisa bayangkan,
Ketika pagi-pagi di Getsemani datang tentara Romawi menangkap dia, diikuti dengan orang-orang Farisi, memukul dia, mencambuk dia, menghina dia. Saudara, Yesus ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia itu mampu melakukan keajaiban. Kalau saya jadi Yesus, mungkin saya akan panggil malaikat dan kita akan bersama-sama serbu. Kalau tidak, panggil api dari langit seperti Elia. Orang-orang itu bisa terbakar dalam sekejap. Karena dia kuasa. Karena dia mempunyai kemampuan. Tetapi Yesus, walaupun dia diperlakukan secara tidak adil, walaupun dia diperlakukan dengan begitu tidak menyenangkan, Yesus tetap tenang, dia tidak terpancing emosinya, dan dia tetap mengikuti apa yang dimau mereka. Apa rahasianya? Kenapa Yesus yang begitu hebat, yang powerful, diperlakukan seperti itu, dia tetap tenang? Rahasianya, karena dia melepaskan haknya. Hak sebagai Tuhan yang harus dihormati, hak sebagai Tuhan yang merasa aman, yang bisa melakukan segalanya, hak itu dilepaskan. Dia betul-betul sebagai manusia, betul-betul dia menyerah apa yang mau terjadi, terjadilah. Kalau Yesus mau, dia bisa panggil malaikat-malaikat untuk membela dia, untuk menyerang mereka balik. Bisa. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Dia lebih cenderung, oke. Dia seperti domba yang siap untuk dibantai. Dia tidak melawan. Rahasianya apa? Karena dia menyerahkan haknya sebagai Tuhan yang setara dengan Allah. Hak itu diserahkan demi menyelamatkan manusia. Hak untuk dihormati, hak untuk menerima keadilan, hak untuk merasa aman, dia lepaskan. Orang nggak menghormati dia, nggak apa-apa. Dia nggak merasa aman, ditekan sana-sini, dimusuhin, nggak apa-apa. Dia menyerahkan hak itu. Itulah bukti Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Dia lakukan itu demi menolong saudara dan saya. Itu yang pertama, saudara, bagi kita. Kalau saudara hari ini dalam posisi yang seperti Tuhan Yesus, diperlakukan secara tidak adil, kita menerima gaji yang tidak sepantasnya, kita mungkin di PHK, mungkin kita dirumahkan, atau mungkin kita merasa difitnah, orang mengatakan sesuatu yang tidak seperti sebenarnya. Kita rasanya dongkol, rasanya pengen balas. Belajar seperti Yesus, mari kita melepaskan hak. Ampuni mereka, biarlah Tuhan yang membalas. Yesus karena dia melepaskan haknya, diperlakukan apa saja, dia diam tidak melawan. Akibatnya apa? Tuhan Allah Bapa mengangkat dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Dan dia memperoleh kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berhasil menaklukkan dirinya dan mengosongkan dirinya dan menyerahkan haknya. Itu yang pertama. Dia tidak mementingkan diri sendiri dengan cara melepaskan hak kepada Tuhan. Yang kedua, kerelaannya menjadi hamba. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Di zaman dulu, jual beli orang sebagai budak itu udah biasa. Dan kalau orang sudah dijual, itu dia sudah kehilangan haknya. Dia menjadi milik tuannya secara mutlak. Tuannya mau memperlakukan dia apa saja, kapan saja. Seorang hamba, seorang budak itu 24 jam harus available, harus siap, disuruh apa saja. Nah, itulah zaman dahulu. Nah, Yesus ketika dia menjadi manusia, dia menempatkan dirinya seperti seorang hamba. Mencuci kaki muridnya, dia melayani. Bahkan privasinya diganggu, dia sedang menyendiri, sedang beristirahat. Ada orang datang minta didoakan, dia layani. Yesus tidak terusik, dia tidak tersinggung, walaupun privasinya diganggu.
Bahkan di saat dia sedang sibuk melayani, ada orang lain juga minta tolong. Dia lakukan. Pendeknya, hidup Yesus itu seperti seorang hamba melayani orang. Dia kadang-kadang sampai lupa makan. Karena saking sibuknya orang datang untuk mencari dia. Bagi dia, hidup itu adalah untuk Tuhan dan untuk orang lain. Kombinasi antara untuk Tuhan dan untuk orang lain. Itulah yang terwujud dalam pribadi Yesus. Karena dia hamba. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada 3 ciri seorang hamba. Kalau kita benar-benar menjadi murid Yesus, maka kita harus bisa belajar hidup menjadi seorang hamba. Bagaimana seorang hamba? 3 hal. Yang pertama, seorang hamba itu tidak menuntut penghargaan. Tuhan Yesus, ketika dia melayani, dia nggak menuntut penghargaan. Bahkan waktu dia menyembuhkan orang sakit lumpuh, membangkitkan orang mati, dia tidak pakai live story-nya, dia tidak pakai Instagram-nya, dia tidak memposting foto-fotonya, enggak. Dia bilang, jangan bilang-bilang kalau aku yang menyembuhkan. Hebat kan? Yesus tidak minta untuk dihormati. Dia bilang, jangan bilang kalau aku. Beda dengan zaman sekarang. Orang melangkah sedikit keluar aja, foto. Orang beli baju baru, foto. Hari ini orang memiliki kecenderungan ingin pamer. Ingin dunia tahu aku. Nah, Yesus sebagai seorang hamba itu nggak gila hormat. Yesus segala sesuatu, padahal dia melakukan hal-hal yang besar. Tapi dia berkata, jangan bilang kalau aku. Itulah ciri seorang hamba. Tidak cari hormat. Tidak mencari puji-pujian orang. Yang kedua, ciri seorang hamba adalah dia tidak menuntut upah. Yesus di dalam pelayanannya, dia tidak pernah minta uang. Setiap kali Yesus melakukan seminar, tidak ada uang pendaftaran sekian-sekian. Enggak ada. Setiap kali dia ada orang minta didoakan, dia tidak menarik tarif. Semua free. Semua gratis. Kenapa? Dia hamba. Seorang hamba itu tidak punya hak untuk minta jasa, minta uang. Hamba itu adalah melakukan apa saja yang tuannya suruh. Dan itulah yang Yesus lakukan. Saudara, saya ingin mengajak kita, milikilah hati hamba. Yang ketiga, ciri seorang hamba adalah taat pada perintah. Yesus turun ke dunia itu menghadapi satu amanat agung, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Tapi pada prakteknya susah. Memang kalau kita mendengar kata diutus oleh Tuhan, perkataan diutus oleh Tuhan itu rasanya kan prestisius, ya. Wah, aku utusan Tuhan. Wah, aku utusan dari surga. Kata diutus Tuhan sih bagus, menyenangkan tentu. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat sisi lain dari diutus Tuhan. Ketika Yesus diutus Tuhan, yang dialami, yang dihadapi bukan hal yang enak-enak, yang sulit, yang menjengkelkan, yang membuat dia sebetulnya sakit. Saya akan bacakan dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saya lanjutkan ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam
oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia diutus Tuhan. Tapi ternyata di dalam misi pengutusannya itu, dia mengalami hal-hal yang menyakitkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi karena dia hamba, dia lakukan itu. Karena dia merasakan diri hamba, dia lakukan. Tetapi bersyukur bagi kita. Kerelaannya menjadi hamba. Kerelaannya dia melepaskan hak. Kita yang beruntung, kita diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Dari pembacaan Filipi tadi kita menemukan bahwa Yesus rela melakukan kehendak Bapa. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa. Sebagai manusia, tentu Yesus punya prakarsa, punya keinginan ini dan itu. Sebagai manusia, ingat Yesus itu betul-betul manusia, 100% manusia. Tentunya punya dong selera untuk lihat-lihat, untuk jalan-jalan. Tapi apa yang terjadi? Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia minta pimpinan dan petunjuk Bapa. Semua yang dilakukan dan diucapkan, dia minta pimpinan dari Bapa. Dia tidak melakukan itu semau-maunya. Itulah yang membuat kita kagum dan menyadari Yesus di dalam hidupnya rela melakukan kehendak Bapa. Saudara, bagi kita manusia, pastilah kita ingin supaya kita itu punya ambisi, supaya kita punya cita-cita, supaya kita punya keinginan apapun bisa tercapai. Tapi bagi Yesus tidak. Bagi Yesus, menyenangkan hati Tuhan itu lebih baik. Bagi Yesus, hidup yang sekali dia lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian hari ini. Hari ini kita belajar tentang Yesus. Yesus dalam hidupnya tidak mementingkan diri sendiri. Buat apa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Buat apa dia rela melakukan semuanya itu? Satu tujuannya. Dia dihina. Dia melepaskan haknya. Dia melakukan kehendak Bapa hanya demi satu tujuan. Supaya kita manusia yang harusnya dihukum. Kita manusia yang berdosa ini kembali berdamai dengan Tuhan. Kita diselamatkan. Yang lebih indah lagi adalah kita mendapat bagian di dalam warisan kerajaan surga. Wow, bukankah itu suatu hal yang mulia? Bukankah itu suatu hal yang indah? Itu semua terjadi karena Tuhan Yesus mau melepaskan haknya. Karena Yesus mau menjadikan dirinya hamba. Karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa. Kalau ini tidak dilakukan, mustahil kita bisa melihat kerajaan surga. Mustahil kita bisa berdamai dengan Bapa. Tidak mungkin. Sebab itu, sebagai akhir dari renungan kita, seperti Tuhan Yesus, hidupnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi mengutamakan kita, mengutamakan manusia. Maka mari bersama-sama saya mengajak kita, ayo jangan kita hanya hidup memikirkan diri kita sendiri. Memuaskan hasrat, keinginan, dan nafsu ambisi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar melihat ke kanan, melihat ke kiri. Siapakah orang-orang yang di sekitarku yang perlu ditolong? Siapakah orang-orang yang ada di sekelilingku yang perlu diselamatkan? Betapa bahagianya kalau saudara dan saya menjadi saluran berkat. Baik berkat rohani dan berkat jasmani. Saya memberikan PR buat kita sekalian. Di dalam minggu ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama. Carilah satu orang
yang hidupnya susah. Carilah satu orang yang hidupnya menderita. Temukan dia dan katakan kepada dia, aku akan menolong kamu. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Entah itu melakukan secara rohani, yaitu mendoakan dia, entah itu mengunjungi dia, atau memperhatikan dia, atau kita bisa melakukan pertolongan secara fisik, secara finansial. Kalau ternyata orang itu kesusahan ekonomi, ambillah sebagian dari harta kita, berikan secukupnya, semampu kita dan serela kita untuk meringankan beban dia. Carilah satu orang, sebab itulah gaya hidup Yesus. Kalau kita mengaku diri anak Tuhan, kalau kita mengaku diri murid Yesus, maka kita harus hidup sama seperti dia hidup. Yaitu kita memperhatikan orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau kita menyebut diri anak Tuhan, tapi hidup kita tidak ada miripnya dengan Tuhan, saya nggak percaya. Tuhan nggak percaya. Dan iblis akan tertawa. Bilang anak Tuhan, kelakuannya, mulutnya, egoisnya. Tetapi kalau hidup kita itu memiliki toleransi terhadap sesama, kita memiliki kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain, maka orang akan mengaku, benar, dia ini anak Tuhan. Karena hidupnya tidak mementingkan diri sendiri. Kita diperhatikan. Kita ikut merasakan apa yang dia nikmati. Saya mengajak kita sekalian, ayo, hidup jangan hanya untuk diri kita sendiri. Hidup jangan hanya untuk keluarga kita sendiri. Lihatlah keluar. Ada orang-orang di luar kita, bukan keluarga, di luar kita yang perlu ditolong. Itulah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Itulah hidup Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan teladan yang indah dalam hidup-Mu, sehingga kami rindu Tuhan, agar hidup kami ini mencerminkan sifat-sifat dan karakter-Mu, agar kami ini memiliki keserupaan dengan diri-Mu, sehingga dunia tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu, melalui sikap kami yang peduli kepada sesama, melalui gerakan kami yang memperhatikan orang-orang lain. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami terlalu egois. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami terlalu memikirkan diri kami sendiri. Dan kami tidak mau tahu dengan orang lain. Bahkan, ampuni Tuhan kadang-kadang kami berlaku kasar terhadap karyawan kami. Kasar terhadap orang-orang di bawah kami. Bahkan terhadap anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar memiliki pikiran yang sama dengan pikiran-Mu. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi memperhatikan orang lain. Kiranya apa yang sudah kami dengar hari ini akan menjadi gaya hidup kami. Menunjukkan kasih-Mu, menampilkan kehadiran-Mu melalui hidup kami. Tutur kata kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. kasih yang terindah telah ku terima. Kasih
sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Mari kita mengangkat roti yang ada di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebab pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada para murid seraya berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku." Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan tubuh-Mu terpecah bagi setiap kami, sehingga hubungan kami yang terputus oleh karena dosa dengan Engkau pulihkan, dan kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Dosa kami dihapuskan, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau relakan terpecah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makan roti yang menggambarkan, melambangkan tubuh Kristus ini. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, seraya berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku." Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau merelakan darah-Mu tercurah bagi setiap kami, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui,
dan kami boleh menikmati janji-janji-Mu yang indah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama meminum dari cawan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti perjamuan kudus, memperingati kematian-Mu dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami, manusia yang berdosa ini. Kami yang seharusnya binasa, namun Kau rela menggantikan kami sehingga kami boleh diselamatkan. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk semua pengorbanan karya-Mu itu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kasih adalah bagian dari ibadah kita. Kita selama minggu ini sudah diberkati oleh berkat-berkat yang berkelimpahan dalam usaha pekerjaan kita. Mari kita ambil bagian untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan kasih kita sebagai bukti ketaatan kita akan firman Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan dan jemaatnya. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan persembahan kita, dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah memperbaharui pola pikir kami tentang bukti kasih Tuhan kepada setiap kami. Dan terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Dan sekarang tiba saatnya kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami, persembahan ucapan syukur kami, sebagai bukti kami mengasihi Engkau dan mengasihi gereja-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami, biar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Ibadah setelah selesai, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong, yang memberi penghiburan, kekuatan buat setiap kita. Diberkati engkau dalam usaha pekerjaanmu, buah kandunganmu, studi anak-anakmu, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam setiap pergumulan percayalah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah yang menyertai kita, memberikan kemenangan demi kemenangan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita yang sudah diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.